Halo semuanya, ketemu lagi sama kami The Cursions di The Cursions Channel Channel. dengan wajah baru. Rambut baru, bukan wajah baru. Oke, rambut baru. Evolusi. Anyway, tadi aku kepikiran buat ngobrolin satu hal sama Mustafa yang banyak orang Indonesia yang nggak tahu sebenarnya tentang ini. Belum tahu emang. Kayaknya ada yang udah tahu karena sempat viral juga di Indonesia orang itu, dan ada juga yang belum tahu. Di Indonesia orang itu tuh terkenal dengan nama lain. Oke. Dengan di Turki, ya nggak Oke, sih? oke. Bener kan? Aku pernah bilang soal orang ini waktu pertama kali aku ke Turki, dan kamu kayak reaksi kamu waktu aku tanya, Beb, kamu tahu nggak tentang orang terus kamu langsung yang kayak ketawa gitu kan pas aku bilang. Karena orang Indonesia kenal itu sebenarnya bukan punya sifat yang berbeda sebenarnya, sifat yang beda maksudku. Siapa sih? Siapa sih orangnya? Siapa? Oke. Evolusi. Jadi mungkin bertanya-tanya orang itu siapa, Iya. dan udah. Jadi ya tadi aku bilang evolusi kan. Karena orang itu yang ditunjukkan ke kita lawan teori evolusi. Melawan teori evolusi, iya. Jadi, Melawan teori evolusi. nah, Jadi banyak orang, khususnya negara-negara Muslim ya, yang masyarakatnya Muslim, itu kenal dia dengan nama Harun Yahya. Jadi begini ceritanya, dulu waktu aku pertama kali datang ke Turki, aku tuh emang udah tahu dengan sosoknya Harun Yahya. Adore karena apa? Karena om aku baca bukunya Harun Yahya. betul. Sangat terkenal sekali di Indonesia, khususnya untuk orang-orang Rohis ya, waktu zaman itu. Jadi anak-anak Rohis di Indonesia, rohani Islam, itu banyak banget yang pakai buku Harun Yahya sebagai referensi mereka dalam kajian atau apapun. Emang sih bukunya tuh bagus, Beb. Ya, CD-nya juga om aku punya dan aku sempat nonton dan itu bagus gitu. That's why ketika aku nanya sama Mustafa, kamu kenal nggak dengan Harun Yahya, tahu nggak? Karena dia tuh ini loh, apa sih, ilmuwan Muslim Turki loh. Aku bilang terkenal banget di Indonesia. Jadi buku-bukunya bestseller. Terus dia malah kayak ketawa kayak gini, guys. Aku tuh pengen tahu kenapa waktu itu. Kenapa kamu ketawa kayak gini? Karena awal-awalnya Harun Yahya itu dipakai sebagai nama pen name. Jadi Harun Yahya itu nggak ada sebenarnya. Di Turki nggak ada orang yang bernama Harun Yahya. Nama aslinya itu Adnan sebenarnya. Adnan Oktar, oke? Jadi dia pakai pen name. Untuk apa tujuannya saya nggak tahu. Dan buku-bukunya dia ya lawan teori evolusi dan tentang creation of human. Ya itu. Ya, creation of humans. Dan ada banyak biologinya, ada banyak sainsnya di dalamnya. Makanya jadi mungkin dalam bahasa sekarang kan kita bisa bilang jadi viral banget. Kenapa begitu? Karena orang Muslim itu dari dulu udah kerasa kekurangan yang bagian sainsnya sih. Ya, jadi ilmuwan sainsnya kurang. Ya, kita cari-cari yang menjelaskan Islam atau yang hak-hak kita percaya itu dengan sains juga, biar masuk otak dan masuk akal. Kita bisa menjelaskan juga kepada orang yang nggak percaya sebenarnya. Jadi orang-orang pas nemu buku-buku dia, mungkin mereka pikir kayak di negara apapun yang ada masyarakat Muslim, India, Pakistan, Malaysia, Indonesia, negara Muslim. Mereka nemu buku-buku dia dan mereka bilang, wah ini buku-buku sebenarnya yang kita butuhkan dan menunggu sudah lama gitu. Tanpa research yang lengkap atau research yang dalam, mereka percaya ya itu Harun Yahya itu ulama yang bisa menjelaskan Islam dengan sains gitu. Jadi di Turki itu Harun Yahya punya TV channel sendiri, Adnan Oktar ya, orang Turki tau ya Adnan Oktar. Dan ketika Mustafa menunjukkan channelnya, ekspresinya tuh kok langsung yang kayak, hah? Like, ya itu aneh banget karena ya dia taunya dia ilmunya tinggi banget orangnya dan Islam kan, ulama Islam dan bla 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 bla. Pas liatnya di TV ada. Jadi dia tuh punya ritual yang aneh ya ketika beribadah. Iya, aneh banget dan nggak sama sekali cocok sama Islam sih sebenarnya. Jadi dia murid-murid dia pilih, tapi dia pilih dari cewek-cewek atau cowok-cowok yang
cantik atau ganteng. Sorry ya harus bilang kayak gini, cuman kayak cewek-ceweknya tuh kayak kebanyakan operasi gitu loh, Beb. Dan Nah. mukanya semua sama gitu loh. Ya betul. Jadi body shape-nya dan mukanya kebanyakan sama. Dan yang bikin aku kaget, itu dia beneran kayak sorry ya, seksi gitu pakaian cewek-ceweknya yang terbuka. Maksudnya kayak, jadi di waktu Mustafa nunjukin itu di acara TV itu dia ngasih sohbet ya atau ceramah. Dan yang which is kalau kita dengar kata ceramah ya itu pasti kan kayak keagamaan gitu kan biasanya. Tapi ketika ngelihat jemaahnya, wow gitu, interesting karena nggak ada satupun yang pakai jilbab di awal. Bahkan kayak dari mereka tuh kayak ada yang pakai cuma pakai singlet kayak tank top kayak gitu. Laki-lakinya juga semuanya body shape-nya Sama. kelihatan banget, mereka workout dan mereka pakai skincare segala dan cosmetics banyak. Jadi dia bikin mereka satu tipe sebenarnya. Dan lebih anehnya mereka tiba-tiba buka musik, ya Langsung dancing. mulai dancing. Dan dancingnya itu juga kayak agak seducing gitu sih. Cewek-ceweknya terlalu dekat sama dia dan dia juga kadang Agak nempel. stand up. Nggak nempel sih tapi dekat banget, terlalu dekat. Dan itu ya program Islam lah ceritanya, ya kan? That's why aku kaget banget. Jadi dia cerita-cerita sebagian dari agama, tapi tiba-tiba mulai dancing gitu. Aku shock banget, aku kaget, aku langsung nanya, apakah memang Adnan Oktar itu dari dulunya emang begitu atau kayak gimana ya? Kan kita nggak tahu proses evolusinya setiap, apa sih proses evolusi, proses hijrahnya tiap orang kan kita nggak tahu ya. Aku nggak bisa judge juga dia tuh sesat atau gimana, aku nggak bisa judge karena aku kan nggak tahu masa lalunya. Kamu tahu nggak sih sebenarnya masa lalunya dari Adnan Oktar itu sendiri? Saya nggak tahu, karena waktu saya kecil juga lihat-lihat buku-bukunya tentang di berita-berita ada kadang-kadang, tapi saya nggak research dalam juga sih. Saya nggak peduli sama dia sebenarnya. Di Turki pun tapi ada yang percaya sama dia, sama ajaran dia. Dan kapan jadi populer banget? Pas dia berubah sebenarnya. Dia mulai acara-acara TV. Sebelum itu, yang terakhir kan ada yang dancing-dancingnya, aneh-anehnya. Sebelum itu ada tahap yang satu lagi, pas dia bikin acara-acara serius, cewek-ceweknya masih begitu. Tapi gak ada yang aneh-aneh dancing segala. Tapi mereka duduk di meja dan gak semua badan-badan cewek-cewek juga gak kelihatan banget gitu. Tapi dia dulu sempet kayak mungkin kita let's say lah bener ya dalam konteks yang aku percaya. Jadi sekarang kita tahu semuanya sih sejarahnya dia juga. Yang buku-bukunya bukan ditulis sama dia sebenarnya. Aku sebenarnya takut salah ngomong sih kalau ngebahas kayak gini. Jadi kita bener-bener harus make sure dan kayak ngebahas Harun Yahya pun kayak harus research dulu ini kira-kira sensitif nggak kita up gitu. Jadi ada banyak allegations, dia bukan penulisnya. Jadi dia punya murid-murid dan yang lain researcher, mereka yang nulis dan mereka nulis bersama dari kumpulin dari artikel-artikel dan lain-lainnya. Cuman dikasih nama dia. Jadi buku-bukunya begitu sih sebenarnya. Orang itu punya ilmu begitu banyak atau enggak? Mungkin enggak. Kata murid-murid, dia kan ada beberapa yang kabur juga dari dia. Why? Kenapa? Karena bukan manusiawi jamaah dia. Jadi dia agak abuse. Mimun juga. Abuse dengan cara apa saya nggak tahu. Tapi si cewek itu bilang ada TV show di YouTube juga yang bahasa Inggris. Kalian juga bisa nonton. Yang dari TRT World, TRT World. Di sini ya linknya. Ex-studentnya, muridnya dia cerita di sana bahwa mereka dimasukin ke satu rumah yang besar. Di rumah itu di mana-mana ada kamera. Kamu ditonton lah. Mungkin di kamar-kamarnya masing-masing nggak ada, tapi di luarnya semuanya ada kamera. Dan walaupun kamu pikir ya ini organisasi yang nggak faedah atau bahaya, kamu nggak bisa keluar karena kamu diikuti terus. Dia kaburnya pas tahun 2017. Interesting ya soal dia. Dan terakhir kali aku dengar kabar katanya ditangkap sama polisi karena dia menyebarkan ajaran yang sesat di Turki, dipercaya extremist or something. Is it true? Ini juga banyak allegation. Jadinya ada fraud satunya. Fraud itu dalam dokumen-dokumen financial atau yang lain-lain. Dia prepare fake documents dan ya begitulah intinya. Dia memasukkan banyak dokumen. Ya, memasukkan dokumen dan abusing
people, khususnya yang cewek-cewek, misal dia pilih cewek-cewek kan, dan dia nggak pilih yang miskin, ya semuanya tajir. Yes, Dia bisa exploit mereka gitu, promise mereka untuk hidup yang lebih mewah, manfaati juga mereka. Satu allegation lagi itu ada senjata juga di rumah dia, polisi nemu senjata banyak gitu, tapi itu nggak tahu saya benar atau enggak. Tapi emang lifestyle-nya dia luxury ya, Beb ya. Waktu kamu nunjukin sama aku ngeliat kayak, ya kita kan ada majelis ya, kalau kita punya, kayak Ustadi itu punya majelis sendiri, dan emang majelisnya tuh mewah banget gitu. Ya, mewah banget. So luxury in Istanbul, it must be so expensive, right? Ya, pasti. Dan mobil-mobil mewah, dan barang-barangnya semua yang mewah, baju-bajunya, segalanya. Dan dia bisa nemu uang untuk buka TV channel lah, itu yang aneh. Kamu pernah bilang sama aku kalau jemaatnya dia juga royal, kayak ngasih sumbangan ke dia buat ngegedein itu jemaah. Is it true? Iya, benar. Oh ya, satu lagi itu, dia selalu kalau dia bahas soal Mahdi atau Masih, dia selalu coba menunjukkan diri sendiri sebagai mirip Masih lah, Al-Masih. Dia selalu baca-baca, misal Al-Masih ini orangnya seperti ini, dan bukan wajahnya seperti ini, dan ciri-cirinya yang dia datang begini gitu. Tapi dia selalu coba mengalihkan itu semua ke diri sendiri. Bukan klaim langsung, tapi ya dia imply. Jadi makna dari kata-kata dia begitu sih sebenarnya. So, like that guys, ternyata mencengangkan sekali fakta dari Harun Yahya Akkad dan Oktar ini, yang di Indonesia kita tuh tahu dia ilmuwan yang sangat islami, tapi ternyata dia punya sisi lain yang banyak justru orang Indonesia tuh nggak tahu gitu loh. Dan ujung-ujungnya dia sekarang di penjara, walaupun dia nggak terima. Jadi gitu guys, semoga buat kalian yang masih nggak tahu tentang Harun Yahya itu bisa tercerahkan dengan video kami. Dan kalau kalian mau baca banyak atau nonton banyak referensi, kalian bisa klik link-link yang ada di bawah, jadi supaya kalian bisa tahu. Dan acara TV-nya salah satunya ada di bawah juga. Jadi gitu, hati-hati buat kayak adore atau kagum sama satu sosok, karena kita tuh nggak tahu 100% orang itu seperti apa. Jadi kayak aku sendiri pun kayak kena jebakan Batman yang which is aku nggak terlalu mengagumi Harun Yahya sosoknya ya, aku mengagumi karyanya, tapi aku juga kecewa gitu loh akhirnya. Research terus lah, jangan stop. Jangan males buat baca. Oku itu kan? Oku. Ikra. Oke, makasih udah nonton vlog kami kali ini dan semoga bermanfaat buat kalian guys. Stay safe, keep distance. Oke, bye. Pakai mask.